Sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu acara. Gema Kasih Indonesia adalah acara yang membahas isu seputar sosial, politik, pendidikan, dan juga membahas perkembangan pemikiran di dunia teologi atau dalam ajaran-ajaran kekristenan. Gema Kasih Indonesia pada episode kali ini mengambil tema gereja menyikapi kekerasan terhadap perempuan. Dan bersama kita sudah hadir Pendeta Silvana Maria Apitule. Selamat datang di studio, Ibu Silvana. Terima kasih, Pendeta Santi. Pendeta Silvana Apitule ini pendeta GPIB, tapi juga banyak karya pelayanannya, beberapa ketua gereja Protestan di Indonesia, dan wakil presiden Persekutuan Gereja-Gereja Reformasi Sedunia, dan konsultan ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wow. Bu Silvana, beberapa pekan lalu kita merayakan Hari Perempuan Internasional ya, pada tanggal 8 Maret. Itu kan selebrasinya cukup meriah ya, dan ini kan menjadi perayaan global, internasional. Nah, Bu Silvana, rasanya banyak yang belum mengetahui betulnya ya, apa itu Hari Perempuan Internasional yang dirayakan pada tanggal 8 Maret secara khusus ya, dan ini menjadi isu global. Boleh dijelaskan, Bu Silvana? Iya, terima kasih Pendeta Santi. Salam jumpa kepada pemirsa sekalian. Ya, jadi Hari Perempuan Internasional dirayakan di seluruh dunia pada tanggal 8 Maret memang ya, setiap tahun. Tapi perayaannya sebenarnya umumnya kelompok-kelompok perempuan merayakannya selama 1 bulan. Sebenarnya termasuk pemerintah negara-negara anggota PBB ya mengenal Maret sebagai Women Month gitu ya. Jadi selama 1 bulan ini kita mengedukasi publik ya mengenai hak-hak perempuan, mengenai situasi perempuan di seluruh dunia. Nah, Hari Perempuan Internasional ini sebenarnya cukup populer ya, kemungkinan besar banyak orang mengenalnya, hanya orang tidak tahu secara mendalam gitu ya, kenapa ada Hari Perempuan Internasional, mengapa ada tema-tema tertentu khusus yang diangkat, dan apa yang harus dilakukan. Yang paling penting itu apa yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok civil society termasuk oleh gereja dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional. Itu poin pertama. Nah, Hari Perempuan Internasional memang punya sejarah cukup panjang sebenarnya ya, bermula pada awal abad 20 ya. Inisiatornya adalah para perempuan, aktivis buruh, kemudian mendapat dukungan dari kelompok-kelompok partai-partai sosialis di Eropa. Kalau fenomenanya di Eropa ya, tapi ini mulai di Amerika pada tahun 1908 kira-kira, di mana kelompok perempuan menuntut hak-hak ya, menuntut untuk diperlakukan setara, menuntut hak sebagai pekerja, terutama dalam hal ini upah yang layak, jam kerja yang lebih pendek ya, dan hak untuk ikut memilih. Jadi bermula dari hak-hak ekonomi dan hak-hak sipil politik. Kemudian gerakan ini meluas di Eropa dengan dukungan tadi saya katakan kelompok-kelompok sebenarnya yang cenderung dianggap kelompok kiri ya, kelompok yang menyoal isu-isu keadilan di masyarakat, dalam hal ini perempuan terutama laki-laki di partai-partai sosialis, yang kemudian mendesakkan agar tuntutan kesetaraan dan keadilan di bidang ekonomi dan sipil politik, yaitu hak untuk memilih ini harus menjadi perhatian dunia gitu. Nah, tuntutan ini berhasil hingga pada tahun 1975 kira-kira, itu Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan ya bahwa tanggal 8 Maret adalah hari peringatan Hari Perempuan Internasional, dan negara-negara anggota disarankan untuk didorong untuk merayakan sesuai dengan konteks masing-masing, konteks dan pergumulan masing-masing begitu. Jadi
masing-masing negara merayakan Hari Perempuan Internasional sesuai dengan konteks masing-masing. Ini karena temanya adalah gereja menyikapi kekerasan terhadap perempuan dan kaitannya juga pada perayaan Hari Perempuan Internasional. Pendeta Silvana, bisakah menjelaskan begitu kepada kita? Saat ini kita berada di posisi seperti apa ini? Berhadapan dengan maraknya kekerasan terhadap perempuan. Di sisi satu kita merayakan Hari Perempuan Internasional, kita mengakui begitu banyak begitu ya perempuan mengaktualisasi diri, pencapaian-pencapaian di bidang-bidang tertentu dan menginspirasi begitu ya banyak orang, bahkan menginspirasi gerakan-gerakan pemberdayaan lainnya begitu. Tapi kita tidak mengingkari bahwa ternyata di lapisan paling bawah begitu ya, begitu marak kekerasan terhadap perempuan. Nah, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa saja? Sebelum saya ke situ ya, Pendeta Santi, tahun ini Hari Perempuan Internasional itu temanya khusus sekali ya. Setiap tahun selalu ada tema khusus, spesifik sekali. Tema tahun ini adalah Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow. Jadi tema ini didedikasikan untuk perempuan dan anak-anak perempuan, girls ya, yang memainkan peran kepeloporan dalam menangani dan memitigasi climate change, perubahan iklim dan dampaknya di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, itu tema oleh PBB. Oleh kelompok perempuan, kelompok civil society punya tema yang juga mereka tawarkan kepada publik. Temanya adalah break the bias ya. Break the bias. Mereka punya simbol break the bias begini ya. Artinya dengan tema ini kelompok pemerhati dan pejuang HAM perempuan mau mengatakan bahwa harus diakui dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih ada begitu banyak bias ya yang dihadapi oleh perempuan, bukan hanya bias berbasis gender, tetapi ada interseksi faktor gender dengan faktor yang lain ya, bias gender, bias usia, bias abilitas ya, bias ras dan etnis dan agama, bias wilayah tinggal ya, wilayah geografis. Misalnya pengalaman perempuan di sini di Jakarta tentu berbeda dengan pengalaman perempuan katakanlah di ujung Aceh ya, di ujung Sumatera Utara atau di Papua di timur. Nah, jadi bias-bias itu harus dikenali, dampaknya harus dikenali, dan kemudian masyarakat bersama dengan pemerintah harus menangani dampak bias maupun akar masalah mengapa masih ada bias gitu. Nah, jadi tema ini penting untuk menjawab pertanyaan Pendeta Santi tadi ya. Memang suka atau tidak masih ada banyak sekali bias dialami oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan bergereja. Ya, ini laporan yang disampaikan oleh kelompok perempuan. Dalam pertemuan-pertemuan ekumenis juga ya, pertemuan lokal di tingkat lokal di jemaat-jemaat maupun pertemuan-pertemuan nasional oleh gereja masing-masing atau oleh kelompok-kelompok ekumenis itu mencatatkan berbagai macam bentuk bias gender dan diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, bahkan kekerasan yang dialami oleh perempuan ya. Mulai dari katakanlah pemahaman bahkan pengajaran gereja yang masih bias ya, peraturan-peraturan gereja yang masih bias. Sampai kekerasan struktural oleh gereja maupun kekerasan di lingkup keluarga, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini masih dilaporkan, masih ada cukup banyak kasusnya. Bias, tadi Bu Silvana mengatakan ada begitu banyak bias yang dialami oleh perempuan. Kira-kira apa penyebab terjadinya bias itu? Jadi ada seorang teolog Asia ya yang sangat penting bagi studi teologi kontekstual maupun studi feminis ya, yang mengatakan bahwa
Pertama, kita memang mewarisi tradisi teologi dari Barat yang tradisi teologi itu pada zamannya sangat male dominated, ya, sangat didominasi oleh laki-laki. Artinya pemahaman teologis, pengajaran teologi ke gereja itu mewarisi bias-bias gender, mengutamakan pemikiran dan pengalaman laki-laki yang tercermin dalam pengajaran yang tidak melihat pengalaman dan pemikiran perempuan, ya, di dalamnya. Nah, tradisi berteologi seperti ini diwarisi dalam gereja masing-masing, kemudian bertemu juga dengan aspek budaya, ya, dengan dimensi budaya setempat yang pada level tertentu juga sebenarnya mengandung bias-bias yang serius juga, ya, gender bias, ya. Misalnya masih ada salah satu fenomenanya, ya, masih ada gereja yang menolak untuk mentahbiskan perempuan menjadi pendeta. Nah, alasannya alasan yang sangat prinsip, tapi juga alasan yang sangat praktis, ya. Praktisnya macam-macam, katanya kebutuhan spesifik perempuan bisa menjadi beban bagi gereja. Atau alasan yang sangat prinsip, misalnya ya sulit menerima kenyataan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin, gitu ya, karena di dalam struktur berpikir dan cara berpikir masyarakat setempat, pemimpin itu laki-laki, gitu. Jadi bias-bias seperti ini masih ada, ya. Dalam pertemuan dengan beberapa kelompok perempuan gereja pada 2 tahun terakhir sebelum pandemi, saya masih mendengar laporan itu. Yang prinsip itu seperti apa yang biasanya menjadi keberatan gereja tidak mentahbiskan atau agak meragukan untuk mentahbiskan perempuan? Ya, sebenarnya ini dalam laporan yang saya terima, kalau di Indonesia kira-kira gereja yang anggota PGI, ya, satu yang tidak bersedia mentahbiskan perempuan. Walaupun konon keputusan ini keputusan yang berubah-berubah, ya. Dulu mereka mentahbiskan, kemudian mereka menghentikan pentahbisan karena alasan-alasan praktis, ya. Tapi alasan prinsipnya itu tadi, seolah-olah pemuridan dan leadership pemuridan dalam tradisi Kristen dimulai dari gerakan Yesus sampai tradisi Kristen yang terkini seolah-olah tidak melibatkan perempuan sebagai pemimpin. Tidak ada buktinya, gitu. Ya, 12 murid Yesus laki-laki semua, ya. Begitu. Padahal kita tahu dari studi-studi teologi feminis bahwa kenyataannya tidak selalu demikian, ya, gitu. Ada kepemimpinan perempuan juga dalam gerakan Yesus, bahkan dalam masa-masa sesudah Yesus juga mitra sekerja Rasul Paulus juga perempuan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus melampaui sebuah proses diskusi dan perdebatan sosio-teologis yang panjang dalam gereja, dan pada umumnya memang nilai-nilai, norma-norma budaya juga menjadi salah satu kendala serius mengapa hambatan bagi perempuan dalam kepemimpinan itu menjadi cukup besar dalam gereja. Saya mencatat 2, berarti ada pengaruh teologi Barat yang didominasi oleh laki-laki. Tapi juga Ibu Silvana mengatakan ada pengaruh nilai budaya setempat, lokal. Jadi ini menarik, ya. Jadi walaupun teologi maupun budaya lokal lepas dari teologi Kristen juga mengandung bias-bias tertentu, dan begitu ketika ketemu, ini jadi pas. Ya, ada double discrimination sebenarnya, ya. Ada diskriminasi berlapis, bukan hanya ganda, tapi diskriminasi dan kekerasan berlapis dialami oleh perempuan dalam konteks itu, ya. Dan bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasannya sangat beragam. Sangat beragam dilaporkan. Baik, kita berhenti sejenak. Ini kita mau teruskan di segmen 2. Bentuk-bentuk kekerasan dan bias itu banyak apa saja. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang sahabat masih bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia, dan episode kali ini kita mengambil tema gereja menyikapi kekerasan terhadap perempuan. Di segmen yang pertama, Pendeta Silvana sudah sedikit menjelaskan apa itu Hari Perempuan Internasional dan bagaimana Hari Perempuan Internasional itu relevan pada konteks kita secara khusus di tengah-tengah gereja. Dan kita hendak melanjutkan di segmen yang kedua. Di penghujung segmen pertama tadi Ibu Silvana sudah memberikan penjelasan, ada begitu banyak ya kekerasan terjadi pada perempuan, dan itu juga gereja semacam melanggengkannya ya, disebabkan oleh entah teologi ya barat, namun juga diakui ada nilai budaya lokal. Jadi begitu itu bertemu, begitu itu semacam menemukan semacam apa ya, pembenaran ya untuk berlangsungnya kekerasan terhadap perempuan. Nah, Ibu Silvana boleh menjelaskan kekerasan-kekerasan seperti apa lagi ya yang terjadi pada perempuan di tengah gereja? Iya, terima kasih Pendeta Santi. Jadi dalam pertemuan nasional terakhir, katakanlah tahun 2019 ya, yang saya ingat itu pertemuan raya perempuan gereja di Indonesia ya, di Sumba. Dan 5 tahun, jadi saya masih mengikuti diskusinya 15 tahun terakhir ya, 15 sampai 20 tahun terakhir. Itu bentuk-bentuk kekerasan yang dilaporkan masih sama. Ya, masih sama. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, itu laporannya konsisten muncul terus ya. Muncul ya, terus. Jadi kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kekerasan dan ketidakadilan ekonomi ya dilaporkan. Jadi pengalaman perempuan kelas menengah bawah ya, perempuan yang mengalami pemiskinan, baik karena ketimpangan dalam hal mengakses sumber-sumber penghidupan yang layak ya, maupun alasan yang lain. Kemudian kekerasan seksual juga dilaporkan terjadi juga, dialami oleh warga gereja maupun dialami oleh masyarakat dan dilaporkan kepada kelompok-kelompok tertentu dalam komunitas gereja kita yang sudah memiliki, yang menyediakan layanan untuk korban kekerasan. Nah, itu kelompok-kelompok itu mendapat laporan yang sama. Juga pendeta-pendeta sebenarnya, perempuan-perempuan pendeta mendapat laporan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi yang dialami oleh masyarakat maupun dialami oleh jemaat. Jadi walaupun demikian ya, laporannya cukup marak ya, KDRT terutama dalam hal ini, tetapi yang sayangnya adalah kita belum punya sistem pencatatan pengaduan ya, laporan yang bisa digunakan sebagai alat untuk mengembangkan sistem penanganan di dalam gereja. Ya, itu sebabnya kalau kita tidak punya data, memang sulit bagi gereja-gereja untuk memikirkan apa yang mau ditangani gitu. Karena kasus yang dilaporkan tidak diperlakukan sebagai informasi yang penting untuk pendataan pengalaman jemaat sehari-hari gitu ya. Jadi
kadang-kadang laporan diterima sebagai bagian dari percakapan pastoral misalnya. Ya, jadi berhenti pada percakapan pastoral. Tapi sesungguhnya pendataan penting dilakukan oleh gereja agar gereja tahu, misalnya ya, sebuah jemaat lokal tertentu tahu sekecil atau sebesar apa masalah ini di dalam jemaat, begitu. Kalau laporannya di kalangan perempuan, laporannya cukup banyak, mestinya gereja mengambil penyikapan yang lebih ya. Tapi saya bersyukur bahwa dari kemungkinan 80-an mungkin ya anggota PGI ya, saya nggak hafal ya berapa anggota PGI, gereja-gereja sinode anggota PGI itu ada kurang lebih 5 gereja yang sudah mengembangkan sistem penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. 5? Kira-kira ya. Gereja Kristen Pasundan, Gereja Batakaro Protestan, Gereja Masehi Injili di Timor. Ya kalau 3 ini saya ingat betul karena 3 gereja ini bahkan punya rumah aman untuk korban. Ini yang bagian yang terakhir ini, rumah aman untuk korban ini mengandaikan bahwa gereja yang bersangkutan itu serius dalam penanganan kekerasan. Itu kebijakan sinodal? Ya, sinodal. Oke, jadi ketika jemaat-jemaat lokal ada yang sudah mencatatkan begitu ya, peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi, lalu kemudian mereka bisa melaporkan. Menangani. Artinya kan sudah ada kesadaran begitu. Sudah ada kesadaran bahwa ini masalah yang penting dan gereja termasuk garda terdepan. Nah, ketika ada gereja-gereja yang sampai sekarang katakanlah belum begitu ya. Ini kira-kira penyebabnya apa? Apakah padahal pengalaman pengalaman sejauh yang saya juga temui begitu ya di lapangan, mereka melapor ke gereja karena mereka merasa gereja bisa dipercaya, aman dalam tanda petik, tapi sepertinya bisa dipercaya. Apakah mungkin itu salah satu penyebab sehingga peristiwa kekerasan khususnya terhadap perempuan terjadi, tapi ya seperti yang Ibu Silvana katakan itu bagian dari percakapan pastoral, tapi ya sudah, apakah itu nanti ditangani dan sebagainya itu? Iya, jadi memang pengetahuan dan penyikapan gereja-gereja terhadap atas masalah kekerasan terhadap perempuan memang beragam. Ya, beragam. Ada, tadi saya sudah katakan, ada gereja-gereja yang cukup maju ya, yang advance dalam hal penanganan bahkan ya. Tapi ada juga gereja-gereja yang mengenali bahwa itu kekerasan juga enggak gitu ya, mengenali pengalaman itu sebagai pengalaman kekerasan dan itu adalah pelanggaran HAM. Ya, perempuan korban punya hak yang dilindungi oleh undang-undang misalnya ya negara ini, itu belum tentu juga gereja mengenali itu gitu. Jadi memang pengetahuan dan tadi saya katakan pengetahuan dan penyikapan gereja-gereja itu sangat beragam ya, nggak merata. Nah, kenapa begitu ya? Pertama-tama memang sejauh mana ada komitmen dari gereja untuk terbuka ya pada penilaian kritis di dalam diri lingkungannya sendiri maupun penilaian kritis dari luar gereja ya terhadap fenomena kekerasan ya. Jadi ada tidak sedikit saya masih jumpai pimpinan gereja atau pendeta atau majelis jemaat di gereja yang mengatakan, oh ya kekerasan itu mungkin di jemaat lain ya, mungkin bukan non Kristen ya, tapi di gereja nggak ada kekerasan. Masih ada loh yang netral dari itu, bersih ya, atau yakin bahwa nggak ada kekerasan di jemaat kami ya. Nah, di dalam lingkungan kelompok perempuan maupun kelompok-kelompok kritis yang bekerja untuk isu HAM ya, itu dikenali pendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan itu adalah fenomena gunung es ya. Jadi yang dilaporkan oleh korban itu hanya pucuk dari gunung es. Jadi artinya fakta kekerasannya sendiri, kenyataannya jauh lebih besar daripada yang dilaporkan. Jadi kalau misalnya tahun ini laporan kepada Komnas Perempuan misalnya ada 260 lebih kasus, pada masa pandemi kasusnya meningkat melonjak tinggi
karena work from home, belajar dari rumah dan seterusnya ya, jadi paksaan untuk mengerjakan segala sesuatu dalam rumah karena kondisi pandemi, meng-create alasan-alasan baru untuk munculnya kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini hal-hal seperti itu mestinya diakui oleh gereja sebagai suatu realita sosial, suatu problem ya, problem teologis, bukan hanya realita sosial tapi problem teologis yang harus ditangani gitu. Saya masih mendengar gereja-gereja yang mungkin enggan atau sebenarnya tidak mengembangkan kapasitas ya untuk menangani. Jadi hanya mendengar saja pengaduan, memperlakukannya sebagai isu pastoral, percakapan pastoral pun terbatas pada percakapan pastoral. Setelah itu tidak ada. Padahal menurut undang-undang korban itu punya hak untuk mengadu, melaporkan ya. Hak atas bantuan medis, hak atas bantuan psikososial, hak atas bantuan hukum, hak atas reintegrasi sosial. Jadi undang-undang sudah undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan peraturan pemerintah mengenai pemulihan korban sudah menyediakan perangkat ya hukum yang mestinya menjadi perhatian bagi gereja agar gereja mengembangkan kapasitas penanganan yang berpihak pada hak korban gitu ya. Nah, ini yang kadangkala gereja cukup tertutup pada mungkin enggan untuk mengakui bahwa ada kekerasan di dalam lingkungannya dan kemudian atau menganggap kekerasan itu adalah bagian kehidupan sehari-hari atau memang harus di riset ya. Harus ada riset. Itu pertama mengenali masalahnya di lapangan ada seberapa besar, kemudian gereja kemudian melihat sejauh mana dirinya harus bertanggung jawab, mengambil peran dan bertanggung jawab untuk menangani kekerasan yang dialami itu. Kalau dalam perspektif HAM sebenarnya satu korban sudah cukup banyak, ya cukup banyak. Jadi kita nggak bisa bilang cuma 1-2 keluarga yang punya masalah begitu, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa bilang begitu. Satu sudah terlalu banyak. Jadi gereja harus membuka mata, membuka hati, membuka telinga untuk pertama-tama mengenali persoalannya, tapi yang kedua membangun sistem penanganan yang kredibel ya. Jangan menangani dengan business as usual ya, menangani dengan pengetahuan dan keterampilan lama ya, karena pengetahuan dan keterampilan penanganan kekerasan terhadap perempuan itu sudah sangat advance ya, sudah sangat maju, ada sekian banyak ilmu-ilmu baru dan modal hukum yang cukup maju ya. Sekarang Indonesia sedang membahas rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu secara khusus mau melindungi hak-hak perempuan korban kekerasan seksual. Nah, itu juga bisa menjadi alat bagi gereja untuk advokasi ya secara internal ya. Secara internal harus melihat kasus kekerasan seksual juga banyak. Kita bisa bicara soal itu secara khusus. Nah, sebelum kita bicara itu, ini perangkat tadi kan Ibu sudah menawar, ini perangkatnya sudah ada. Tapi entah bagaimana di tengah masyarakat lalu kemudian gereja entah menganggap itu nggak ada, entah ada semacam keraguan atau ketakutan tertentu, itu kira-kira penyebabnya apa ya? Karena ini dianggap persoalan yang sangat sensitif. Takut nanti mengganggu relasi tabu jemaat, lalu kemudian nanti menjadi pembicaraan orang-orang, lalu kemudian gereja jadi malu, atau penyebab lain lelah mengurus ini. Beda dengan mengurus paduan suara atau kelompok musik ya ada lelahnya, tetapi juga tidak sekompleks persoalan kekerasan. Betul, tanggung jawabnya besar sekali ya. Iya kan? Iya, jadi saya nggak mau nganggap menyamaratakan ya. Tadi saya bilang kondisinya sangat beragam, sangat beragam. Nah, tapi memang itu tadi kalau kita mau ngecek
ngecek satu persatu, katakanlah fokus pada gereja-gereja so-called gereja-gereja besar yang sudah punya program-program pelayanan yang bagus yang progresif yang maju, yang responsif terhadap pengalaman-pengalaman sosial tertentu. Misalnya kalau ada bencana, wah udah keren banget lah gereja ini menangani bencana bencana alam di luar Pulau Jawa gitu ya. Tapi bencana di dalam keluarga jemaat ditangani tidak gitu ya. PBB itu ketika pandemi 2 tahun setelah pandemi, 1 tahun ya, tahun 2021, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan kekerasan terhadap perempuan adalah pandemi kedua, pandemi bayangan. Mengapa beliau mengatakan seperti itu? Karena kasusnya melonjak tinggi. Ya, ini mestinya membuka pandemi kedua. Ya, jadi pandemi COVID-19, tapi pandemi bayangannya adalah kekerasan terhadap perempuan, kan laporannya naik sangat tinggi. Nah, angka-angka statistik lihatlah di Google ya. Saya nggak hafal tuh angka-angka, tapi yang saya mau bilang adalah memang harus diakui pada umumnya, sependek pengetahuan saya, pada umumnya gereja-gereja di Indonesia masih harus membuka diri dan belajar banyak dari kelompok-kelompok pemerhati HAM perempuan dan dari pemerintah bahkan ya dalam hal isu keadilan terhadap perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Nah, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah disahkan pada tahun 2003 atau 2004 itu saja belum tentu dikenali ya di jemaat-jemaat tertentu belum tentu mengenali itu. Jadi gereja selain berbahasa teologis dalam rangka memperkuat spiritualitas umat supaya umat bertahan dalam kehidupan sehari-hari yang makin kompleks ini, gereja juga harus punya bahasa yang lain, bahasa konstitusi, bahasa hak asasi manusia, ya, di mana gereja menangani masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapi oleh jemaat secara profesional juga. Oke. Jadi baiklah. Jadi gereja bukan saja memahami bahasa-bahasa teologis ya atau spiritual, tapi juga bahasa-bahasa hak asasi manusia. Hak asasi manusia, apalagi berkenaan begitu ya dengan persoalan hak asasi manusia. Baik, kita akan masuk segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede Bahasa Nias, Palamboroha Bahasa Toba, Pepalem Pusuh Bahasa Karo, Pamalas Uhur Bahasa Simalungun, Pepalem Ate Bahasa Pakpak Daeri, Pani Ismanah Bahasa Sunda, Pangayeming Manah Bahasa Jawa, Panadoh Ati Bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei Bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei Bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tanak Pena Bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga Bahasa Talaut, Pakateno Unau Bahasa Siau, Mari Kasagar Hati Bahasa Kupang, Pamaringu Eti Bahasa Sumba, Mapalolinekaf Bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia, dan pada episode kali ini kita mengambil tema gereja menyikapi kekerasan terhadap perempuan. Kita sudah ada di segmen yang ketiga dan sahabat boleh menyampaikan komentar ataupun pertanyaan di kolom chat yang sudah tersedia, dan saya percaya Pendeta Silvana akan bersedia untuk merespon. Bu Silvana, ini di segmen terakhir. Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh gereja ketika gereja mendapati begitu ya, ada warga begitu, jemaat yang melaporkan bahwa terjadi peristiwa kekerasan kepadanya? Ya, jadi ini harus dari hulu sampai hilir ya. Sekali lagi, dari hulunya apa? Yang pertama ya, gereja mengkritisi pengajaran tafsir kitab suci, yang tradisi tafsir kitab suci dan pengajaran gereja ya, kebijakan-kebijakan gereja, tata gereja, apakah masih ada bias-bias, karena apa? Jadi sampai dari situ dulu ya? Ya, dari maksudnya dari hulunya itu ya. Jadi kan penyikapan di hulu itu kan untuk menangani akar masalah ya, untuk menangani ya. Jadi penanganan di akar masalah adalah pertama-tama mengenali pemahaman teologis gereja itu sendiri. Gitu ya, apakah masih ada bias atau tidak, karena harus diakui bahwa fakta-fakta kekerasan di lapangan itu tidak sedikit pelaku yang mengutip-ngutip kitab suci ya untuk melegitimasi kekerasannya gitu, atau bahkan bukan hanya pelaku ya, pimpinan gereja yang tidak mau menangani atau tidak terlalu peduli pada kasus yang dialami pengaduan oleh korban, juga menghubungkan realita dengan tafsir yang sebenarnya tafsir yang melanggengkan kekerasan ya. Misalnya ya kan memang pendapat-pendapat teologi seolah-olah perempuan itu subordinat ya, dan seterusnya. Nah ini jadi di hulu ada tugas itu ya, dalam gereja ada tugas untuk menangani tafsir teologi, teks kitab suci, pemahaman teologis, tradisi-tradisi dan ritual-ritual yang dikembangkan oleh gereja agar lebih sensitif dan lebih adil. Ya. Nah, di hilir masih di tengah itu adalah gereja wajib melakukan edukasi kepada jemaat, kepada publik ya, dan dengan tegas mengatakan bahwa A, B, C, D, 1, 2, 3 itu adalah kekerasan misalnya. Bully adalah kekerasan. Bully berbasis gender adalah kekerasan ya. Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual misalnya ya. Perendahan, penomorduaan perempuan dan anak-anak. Itu harus di-open terbuka persis, begitu ya. Harus dikatakan kepada publik, kepada jemaat melalui mimbar pembinaan, ruang-ruang pembinaan maksud saya, baik mimbar pemberitaan firman pada hari Minggu maupun tengah minggu, ruang yang lain ya, harus dikatakan bahwa itu adalah kekerasan dan itu adalah dosa ya. Itu bertentangan dengan konsepsi teologis kita tentang manusia sebagai the image of God ya. Nah itu antara lain. Jadi mengedukasi, melakukan pendidikan kepada jemaat mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan kewajiban untuk bersikap. Nah dan satu set penyikapan yang lain yang hendak sebenarnya targetnya adalah untuk memperbaiki cara berpikir ya. Bahkan at certain level gitu, pada level tertentu bahkan harus melakukan undoing ya, unlearning, artinya mengoreksi secara total pengajaran dan pembelajaran yang keliru
yang barangkali masih dipraktekkan dalam kehidupan bergereja atau berjemaat sehari-hari. Ya. Nah, kemudian di bagian yang paling akhir adalah ya mau tidak mau gereja harus menyediakan itu sebuah sistem layanan. Ya, sebenarnya gereja sangat bisa melakukan ini. Gereja punya potensi yang sangat besar untuk menyediakan sistem layanan bagi korban. Nah, tadi saya katakan 5 aspek tadi ya, 5 aspek 5 hak korban tadi, dan 5-5-nya bahkan sebenarnya bisa dilakukan oleh gereja sendirian. Tapi ya nggak harus dikerjakan sendirian, harus bekerja sama ya, dan juga harus bermitra begitu. Ya, harus mengembangkan sistem rujukan juga. Jadi misalnya ya, untuk gereja-gereja besar di kota-kota besar, saya yakin gereja-gereja seperti itu bisa minimal menyediakan layanan pengaduan, ya kan, layanan laporan ya. Jadi secara khusus bukan hanya sistem layanan yang maksudnya layanan pastoral yang tradisional yang kita punya sekarang ini, tapi mengembangkan sistem layanan yang memang secara khusus didedikasikan untuk menangani kekerasan. Jadi ada relawan-relawan yang bekerja dan dilatih. Relawan itu dilatih sedemikian rupa agar memiliki keterampilan yang cocok untuk itu, karena mendengarkan laporan korban itu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda kan? Betul. Gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika korban mengadu bukannya ditolong tapi malah di stigma, malah korban mengalami kekerasan baru dari konselornya gitu misalnya. Makanya Bu, itu saya sering dengar tuh ibu-ibu yang melaporkan kekerasan yang dialami. Nah, makanya Ibu kalau di rumah jangan pakai daster aja, ya mungkin jangan bau-bau gitu kalau di rumah gitu. Jadi sesuatu hal yang sangat sepele tapi itu menyakitkan hati korban, gitu ya. Loh, dia sedang melaporkan pengalaman kekerasannya, kok malah dia disalahkan gitu kan? Atas pengalamannya itu, jadi korban disalahkan lagi gitu. Nah, jadi itu membuatnya menjadi ya sudahlah, ya udah nggak usah. Belum lagi resiko itu tadi ya, resiko tidak ada jaminan bahwa pengalamannya akan dijadikan aman begitu ya, bahan untuk penanganan, tetapi mungkin pengalamannya ceritanya jadi bocor ya kemana-mana, jadi tidak ditangani tapi malah menjadi percakapan yang nggak perlu gitu misalnya. Saya sering dengar itu jemaat yang mengatakan saya nggak terbantu Bu kalau saya lapor, nanti saya malah digosipin misalnya. Nah, saya yakin memang gereja harus mentrain relawan yang begitu banyak dalam gereja. Kan kerja kita di gereja itu berbasis voluntary base kan sebenarnya, pelayanan ya. Jadi orang-orang yang punya jiwa pelayanan yang besar itu harus dilatih supaya mereka bisa melayani pengaduan korban dengan baik gitu ya. Kalau orang diam tidak ada pengaduan ke gereja, belum tentu tidak ada kasus. Saya pernah menangani kasus seorang ibu, dia pelatih paduan suara, setiap minggu penampilannya keren banget. Cantik sekali. Di samping mimbar setiap minggu memimpin paduan suara gereja. Ya, tapi setelah 1 tahun saya bersahabat dengan beliau, dia menceritakan pengalamannya mirip sinetron. Saya tanya, Ibu pernah tidak mencari bantuan di gereja? Saya tidak akan pernah melakukan itu. Karena dia bilang saya nggak akan dapat bantuan. Saya tahu, jadi lebih baik saya diam. Saya cerita ke Pendeta Silvana karena dia bilang saya bisa menolongnya, menghubungkannya dengan pihak-pihak yang bisa menolong. Apa mungkin ada semacam gap untuk urusan itu, urusan NGO begitu? Nanti kalau gereja mengambil porsi itu soal itu mengambil porsi NGO. Ya, jadi itu memang tergantung bagaimana pengembangan teologi oleh gereja ya. Tapi saya senang tuh Pendeta Santi tuh belakangan ini tuh saya sering dengar kawan-kawan saya bicara soal teologi public theology. Well, good. Bagus akhirnya. Maksud saya enggak, saya yakin kalau gereja belajar dari Jesus Ministry, dari gerakan Yesus, dari pelayanan Yesus, gereja akan bersikap. Yesus dulu menyembuhkan orang sakit, ya kan? Mengajar, bukan hanya mengajar tapi menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang menunggu Yesus mengajar di kampung-kampung, dia menyentuh, memulihkan orang dan seterusnya. Itu tuh pelayanan gereja ya. Jadi kalau gereja tidak
sensitif dan tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Saya sih ragu ya, klaim gereja mau jadi garam dan terang dunia. Saya ragu ya, jangan-jangan dunia ini yang bisa menerangi kita gitu, menggarami kita. Kalau kita tidak mengambil tanggung jawab untuk persoalan-persoalan keadilan. Dan persoalan-persoalan keadilan, solidaritas, kemanusiaan, dan sebagainya, ya yang jauh di sana kita layani, good. Di dalam jemaat ini ada masalah apa, kita harus pasang telinga juga gitu. Anak-anak, guru-guru sekolah minggu, saya selalu bilang sama guru-guru sekolah minggu, perhatikan anak-anakmu di sekolah minggu. Ya. Saya pernah bertemu dengan seorang guru sekolah minggu yang hebat banget. Dia perhatikan satu anak di layannya ya. Suatu hari ini anak kok loyo, lesu gitu ya. Diajak ngobrol, akhirnya itu anak cerita ya. Itu anak cerita dia habis dipukul di rumah, dibuka bajunya ya. Punggungnya itu biru-biru, merah-merah bekas pukulan. Itu kalau guru sekolah minggunya nggak sensitif ya, dia sibuk aja ya menyanyi. Apa artinya? Gitu. Jadi it's really tentang bagaimana kita melayani manusia itu sepenuh hati, tetapi juga memperhatikan keberadaannya sebagai manusia, dia sedang berada dalam pengalaman apa gitu, dan apa yang harus dilakukan oleh gereja gitu. Jadi pertama gereja memang harus peduli begitu ya. Iya. Bahwa itu persoalan sungguh-sungguh serius itu. Iya. Gambar Allah itu dilukai ya. Ya, dalam situasi. Dan dalam sebenarnya pelaku kekerasan juga harus ditangani. Nah, karena itu kalau kembali ke penanganan, mengembangkan sistem layanan di hilir tadi ya. Jadi gereja membuka layanan pengaduan. Jadi saya itu tahu sebagai jemaatmu Santi, kalau saya mengalami kekerasan, saya tahu saya bisa mengandalkan gereja saya bisa lapor. Gitu ya. Ada nomor telepon khusus. Ini nomor teleponnya kalau Anda mengalami pengalaman pahit, if you are in crisis, ya kalau Anda sedang berada dalam krisis, Anda bisa teleponin nomor ini di gereja. Ya. Kamu mendengarkanku aja udah enak tuh. Ya kan? Nggak usah pun kamu melakukan apa-apa. Korban tuh mau didengarkan kebutuhannya antara lain ya. Nah, itu kebutuhan pengaduan harus disiapkan ya. Jadi lalu yang kedua bantuan medis. Kalau memang korban memerlukan bantuan medis, lalu biasanya gereja punya layanan kesehatan kan? Ya. Gereja saya punya layanan kesehatan. Nah, ya layanan kesehatan untuk korban kekerasan ya. Bisa itu mestinya gitu ya, layanan medis ya kalau korban memerlukan. Layanan bantuan psikososial bisa banget gereja menyelenggarakan layanan ini. Kalau tidak punya psikolog di dalam jemaat, pakai psikolog lain, bisa pakai sistem rujukan. Iya kan? Gitu. Lalu layanan bantuan hukum. Kalau ada yang memerlukan bantuan hukum, gereja saya punya lembaga bantuan hukum. Saya nggak tahu GKI. Mungkin gereja-gereja lain juga punya. Nah, bantuan hukumnya jangan cuma ngurusin aset. Urusin juga manusia-manusia yang memerlukan bantuan hukum karena kasus-kasus sehari-hari yang dia alami gitu ya. Lalu bantuan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan rehabilitasi sosial. Gitu. Misalnya ini menarik ya, saya kasih contoh ya. Di luar negeri, di Eropa Barat ya, saya melakukan riset kecil-kecilan di Swiss ya, itu pelaku juga ditangani. Kalau seperti apa itu? Kalau di Indonesia kalau ada KDRT itu kan umumnya korban yang lari keluar dari rumah ya. Ibu-ibu itu dia habis dipukuli, dihajar, terus dia lari bawa anaknya, ya kan, menyelamatkan diri entah ke tetangga, entah ke rumah pegawai gereja kalau dia kenal, tapi umumnya ke tetangga, nggak ke rumah pendeta toh. Atau ke rumah majelis. Ada mungkin tapi ya. Ada ya. Ada. Oh ya, syukurlah kalau ada. Nah, lalu kalau dia lalu pelaku tetap diam di dalam rumah, nyantai gitu kan, ngerokok gitu kan. Kalau saya tahu Swiss dan Belanda, ya mungkin Amerika juga kalau kita lapor 911 ya. Kalau di sana itu pelaku yang keluar dari rumah ditarik polisi, ya kan? Lalu pelaku ditangani di tempat-tempat rehab gitu ya, tempat rehabilitasi. Itu yang tadi saya bilang kalau gereja punya rumah aman bagus juga ya. Crisis center lah. Nah,
di situ pelaku ditangani, ditreat ya, dia punya kebutuhan bantuan psikososial ya, dia dilayani oleh psikolog ya. Paling lama 2 minggu sampai 1 bulan dia ditangani di crisis center itu. Kemudian kalau seandainya dia sudah merasa pulih ya, di rumah juga ditangani korbannya. Ya. Lalu misalnya ya oke, sudah mau pulang, nanti ini pendamping kontak dengan di rumah ya, korban di rumah ditanya. Ini pelaku sudah siap belum kalian? Kalau anaknya bilang enggak siap, masih traumanya masih terasa, ya enggak akan dipertemukan gitu. Jadi korban dan pelaku sama-sama mengalami proses layanan yang mau memulihkan kemanusiaannya, terutama korbannya. Ya. Dalam hal ini ya. Karena itu apabila saya sebenarnya sudah 10 tahun mendorong gereja-gereja bikinlah family crisis center lah, katakanlah, kalau nggak mau women crisis center, family crisis center. Kalau GKI bisa mendirikan family crisis center, bagus banget. Ya, itu sebagai salah satu alat dalam sistem penanganan yang mau memberikan layanan yang sangat fundamental yang dibutuhkan oleh korban ya, yaitu layanan safe place itu ya, rumah aman, tempat yang aman. Gitu. Baik itu bagi si korban, ya. Begitu ya, terutama bagi korban, ya, terutama bagi korban. Tapi juga pelaku juga harus ditangani supaya dia supaya tidak melakukannya. Persis, supaya dia mengalami pembaruan. Dan mengapa dia melakukan ini, dia harus perhatikan mengapa dia mengalami itu. Dan harus ditangani akar masalahnya. Ya, karena tidak jarang saya juga sering bicara dengan pelaku. Ada satu orang bapak yang sangat menarik menurut saya ya, di jemaat di mana saya melayani, dia mengaku bahwa saya membutuhkan bantuan, Bu. Saya membutuhkan bantuan, tapi saya tidak tahu saya harus mencari bantuan dari mana. Nah, ini dia. Terima kasih Pendeta Silvana. Ini karena waktu membatasi kita, tidak tahu mau kemana. Ya, itu penting. Gitu sih. Karena itu gereja diharapkan sangat begitu ya, untuk bisa menyikapi, mendengarkan, lalu kemudian melakukan penanganan dengan step by step. Kalau memang tidak tahu ya berarti ya belajar begitu ya, pada yang sudah memulainya, bahkan sudah mengembangkan kapasitas untuk menyediakan layanan. Pemulihan bagi korban. Tapi juga pemulihan bagi pelaku kalau bisa. Pemulihan bagi korban dan juga pemulihan bagi pelaku. Sahabat, kita tiba di penghujung acara, dan bila ada saran atau masukan silakan kirimkan kepada kami di nomor 0812-818-899191. Dan kita jumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.